Shalom, selamat malam saudara-saudaraku. Mari kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini dengan judul Penularan Sukacita. Mari kita dahului dengan berdoa. Bapa kami di surga, kami memohon kehadiran Tuhan melalui Roh Kudus bersama dengan kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan malam ini diambil dari Lukas pasal 8 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan Dia." Saudara, pasti Anda mengetahui kisah ke-12 muridnya. Dan ke-12 muridnya selalu bersama-sama dengan Dia. Adalah suatu kesempatan besar berjalan bersama Yesus, sementara Ia menyebarkan sukacita Injil itu di wilayah Galilea. Mereka takkan dapat melupakannya. Sumber perintah sukacita yang bergema dari tulisan Paulus, nyanyian kemenangan dan pemandangan dalam Wahyu ialah orang yang bersukacita ini. Khususnya, Lukas bersusah payah menjelaskan pribadi Yesus yang menciptakan sukacita itu. Karena itulah, sebagian orang menyebut kisahnya itu Injil Sukacita. Mengapa Yesus dapat menarik perhatian orang banyak? Kita boleh menyebutkan berbagai sebab. Belum ada seorang yang pernah berkata-kata seperti Dia. Ia berbicara dengan kuasa dan sederhana. Ia menyembuhkan orang. Ia memperkenalkan Allah kepada mereka dengan cara yang demikian, sehingga mereka melihatnya dengan nyata. Ia memberikan harapan kepada mereka, tatkala mereka merasa putus asa. Sekali sudah berjalan, sukacita itu berjalan terus bersama Yesus sampai waktu Yesus disalibkan, dan terus sampai Ia sudah bangkit, dan terus sampai zaman kita ini, serta menjamah hatimu dan hatiku. Tidak heran pujangga itu menentangnya. Manusia syarat derita. Anak Allah turun ke dunia, rebut orang berdosa. Kita mengenalnya sebagai orang yang menangis dan berduka. Itu tentu berlawanan dengan kabar kesukaan dan sukacita yang besar yang melimpah dari pelayanannya. Dalam berbagai hal, Mahatma Gandhi meniru hidup Yesus Kristus. Ia menjelajahi seluruh negeri India di tengah-tengah keramaian besar. Ia mengajarkan pengharapan. Karena cintanya kepada rakyat, ia berusaha meninggikan martabat orang-orang yang hina dina, seperti yang dilakukan Yesus. Namun upayanya tidak pernah dapat menyamai perbuatan Yesus. Peluru yang menyudahi hidup Gandhi tidak menebus orang-orang berdosa. Akan tetapi, paku yang ditancapkan ke tangan Yesus di salib itu memberi hidup kepada segenap umat manusia. Saudara-saudara, Yesus berhak memberitakan kabar kesukaan itu karena Ia dapat memberi kuasa untuk melestarikan sukacita itu. Diingat terus-menerus setelah zaman rasul-rasul. Mereka bersukacita karena setelah kematiannya, sukacitanya masih tetap dirasakan, bukan hanya di dalam hati, melainkan juga di dalam kuasanya untuk menarik serta mengubah hati manusia di segenap pelosok bumi. Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 349 dituliskan bahwa kita dapat memberikan hanya apa yang kita terima dari Kristus, dan kita dapat menerima hanya jika kita membagikan kepada orang lain. Demikianlah renungan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk firman yang kami telah baca dan dengarkan bersama-sama. Firman ini mengajarkan kepada kami untuk selalu bersukacita
untuk melestarikan sukacita itu, memberitakan kabar kesukaan tentang siapa Yesus itu. Biarlah kami boleh menularkan sukacita yang ada pada kami dengan bantuan Roh Kudus, sehingga kabar keselamatan boleh dinikmati oleh siapa saja yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa.